Oke, jadi kalau untuk feedback belum ada dari pembina, jadi masih dari uh, maksudnya dari pihak aku dan pengurusnya, tapi aku mau share screen untuk beberapa tugas kalian. Jadi itu beberapa tugas kalian udah menurutku sih udah cukup banyak yang gimana ya, udah bagus. Namun harus aku akui emang belum, masih banyak yang kayak banyak yang masih bingung antara apa itu kayak tujuan dan solusi gitu, dan banyak yang kayak gimana ya, kayak mencampur aduk gitu kesannya. Ada beberapa ide yang aku suka banget dan yang bener-bener aplikatif. Jadi di sini tuh permasalahan yang aku lihat tuh idenya masih kayak gak aplikatif gitu loh, enggak gimana ya, kayak sekedar artikel aja atau sekedar gagasan aja. Gagasan tuh bagus, cuma kalau gagasannya terlalu umum jadi kayak sama aja, kayak jatuhnya bukan kayak KTI atau esai, jatuhnya sekedar artikel. Jadi ada beberapa ide yang aku suka itu, ada yang plastik ini kalau nggak salah ya, aku lupa. Nah ini dia, ini ada penanganan sama plastik menjadi bahan bakar alternatif oleh Maya Aditya. Jadi terima kasih banyak, ini idenya. Kenapa aku suka di sini karena solusinya itu benar-benar di explain secara detail. Jadi kayak dikasih tahu, oh solusinya itu menggunakan metode pirolisis, memanaskan plastik pada suhu bla 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 bla. Kan itu jadi inovatif dan aplikatif lah istilahnya, dan itu menurutku bisa banget sih dipakai untuk lomba. Nah, tunggu, mana dia? Kalau kita lihat di sini dari tujuannya, tujuan potensinya itu udah gimana ya, udah sesuai. Jadi kita lihat masalahnya, masalah banyak sampah plastik. Itu udah benar. Jadi apa sih penyampaian masalah sudah ada. Terus apa sih tujuannya mengurangi polusi plastik, itu udah sesuai kan, karena masalah sama tujuan itu kan harus jalan. Nah, potensi bener banget ini, cuma menurutku agak dijelasin lebih lanjut lagi, maksudnya potensinya agak panjangin lagi dikit aja. Penyebab meningkatnya penggunaan plastik ini juga udah bener. Jadi kalau kalian bisa di sini, ini tuh udah dapet apa aplikatifnya, aplikatif, inovatif dan kreatif itu udah dapet. Mungkin yang lain masih kurang dapat yang itu, tapi nggak apa kan, namanya juga belajar, nyari ide juga sebenarnya nggak gampang-gampang banget ya. Tapi yang ini aku salut banget. Sama ada lagi satu, aku lupa no-nya ini ya, nggak salah. Sama yang ada 3 yang aku suka, ini punya yang ini juga, yang plastik, sama yang lagi satu tuh yang game bahasa Bali, nggak salah. Jadi kalau yang ini juga menurutku udah bagus idenya karena sudah dapet aplikatifnya. Menurutku aplikatif itu penting banget ya, apalagi kalau kalian kayak berusaha membuat suatu inovasi. Jadi di sini tuh itu ngasih solusi berupa pembatas atau sekat. Jadi solusinya tuh bener-bener ada, bener-bener real, dan apa sih tujuan dan potensinya juga kayak udah gimana ya, udah sesuai lah pokoknya. Jadi kalau kalian misalnya mau melihat yang punya teman, ini nggak apa-apa kan ya, kan saling sharing ini, saling belajar juga. Bisa dilihat punyanya yang tadi, yang punya Michael sama punya siapa itu, Putu Maya Aditya, itu udah bagus banget. Sama lagi satu bahasa Bali, ini dia pembelajaran bahasa Bali. Ini juga ini solusinya apa sih? Solusinya bisa banget diterapkan karena dia tuh mengembangkan media pembelajaran berbasis game, dan itu menurutku bisa sih dipakai untuk kayak lomba gitu. Jadi udah bagus banget. Sisanya nggak apa-apa, sisanya udah lucu-lucu banget, udah bagus. Terima kasih banyak yang sudah mengumpulkan tugas-tugasnya, apalagi yang kumpul tepat waktu. Oke, segitu aja untuk feedback tugasnya. Jadi secara umum aja. Nanti kalau secara detail mungkin bakal kayak lebih ke saling sharing aja ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pemberian materi. Jadi untuk pemberian materi hari ini itu adalah, dulu. Audience window. Oke, udah kelihatan ya? Sudah Kak Happy. Oke.
Oke, jadi untuk materi kita hari ini adalah yang mana dia? Kok aku bisa ke sini dia? Oke, adalah mencari lomba 101. Jadi ini panduan untuk nyari lomba. Mungkin udah ketahuan ya materinya karena kita hari ini bakal ada sosialisasi juga dari Universitas Brawijaya, sosialisasi lomba ya. Jadi sebelum mengetahui tentang lomba itu, tentunya kita harus tahu cara mencari lomba yang tepat tuh bagaimana. Mungkin kalian mikir nih, sekarang seberapa penting sih ikut lomba itu? Nah, jadi mungkin yang kelas 11 sudah tahu, tapi ekstra itu udah mulai berjalan lagi tahun ini. Tahun lalu tuh sebenarnya kurang efektif berjalannya, jadi kayak masih gimana ya, masih ngambang gitu istilahnya, dan nggak ada nilai di rapot. Nah, untuk ekstra tahun ini itu akan ada nilai di rapot, dan nilai ekstra tuh penting ya, karena itu kalau nggak salah satu penentu kenaikan kelas. Jadi tolong ditekunin ekstranya, dan menurutku sih jangan ngambil ekstra tuh banyak, mungkin 3 udah max, sudah nggak apa-apa. Dan untuk dikir ini sebenarnya seharusnya kalau di offline tuh berpartisipasi lomba itu wajib, karena dengan kalian partisipasi itu adalah nilai ekstra kalian. Tapi mungkin kalau untuk sekarang aku juga tetap mewajibin, tapi pasti bakal lebih gimana ya, lebih fleksibel istilahnya, mungkin kayak bakal banyak kendala juga kan pas online. Cuma aku ngeharapin banget semua anggota itu bakal ikut lomba. Nah, seberapa penting ikut lomba, tentunya itu bakal berguna banget untuk SNMPTN, untuk beasiswa dan jalur prestasi lain. Banyak banget kakak kelas yang udah keterima di universitas lewat jalur prestasi universitas tuh ada apa ya namanya? Aku juga lupa nama jalur prestasi di universitas, tapi ada yang keterima di kayak di UGM, di apa sih, di institut apa itu yang teknologi nuklir gitu. Pokoknya keren-keren banget, kakak kelasnya banyak yang keterima, itu berkat punya prestasi, punya sertifikat, pernah menang lomba. Jadi ikut lomba tuh penting banget ya. Nah, terus mungkin kayak banyak keraguan tuh ikut lomba. Yang pertama tuh biaya. Jadi bisa kalian lihat ya di PPT-nya ini, sumber biaya registrasi itu dari uang kaskir maupun sekolah dengan syarat dan ketentuan. Maksudnya syarat dan ketentuan ini adalah, jadi dulu angkatan kita dan angkatan kakak kelas tahun lalu itu kebanyakan masih keluarin uang pribadi, kecuali untuk lomba yang benar-benar istilahnya like gede banget ya. Jadi tapi untuk sekarang karena istilahnya lagi masa sulit juga, mungkin kita akan kasih keringanan, dan semoga sekolah juga bakal bantuin kita ya. Semoga sekolah bakal bantuin kita untuk lebih banyak ikut lomba lagi. Jadi biaya itu akan sebisa mungkin kita bantu dari pihak KIR, dan juga pastinya kita akan minta tolong, minta dana, misalnya mengajukan proposal ke sekolah. Nah, jadi kan ada uang kas nih. Untuk uang kas sebelumnya itu 10.000 satu kali, jadi kayak istilahnya biaya masuk gitu ya. Biaya masuknya itu 10.000 dan 5.000 seterusnya. Nanti kalian bisa voting uang kas di link yang di sini, nanti bakal aku share lagi. Nanti aja vote-nya, nggak usah sekarang. Itu cuma voting istilahnya biar ada kesepakatan bersama untuk uang kas kita, karena tahu kan pasti kayak masa-masa gini mungkin banyak yang nggak expect ada uang kas, atau mungkin nggak ada kesulitan, ada keberatan tentang uang kas. Itu nggak apa-apa, nanti bisa disampaikan kalau misalnya ada kayak keberatan dan nggak bisa bayar pribadi. Jadi begitu untuk biaya, jadi jangan khawatir untuk biaya ya. Nah, ada juga kekhawatiran lagi satu tuh pengalaman ya. Bahkan ada adik kelas yang mungkin kayak, takut aku masuk KIR harus ikut lomba atau gimana. Justru itulah kalian masuk KIR. Aku juga pertama kali masuk KIR, aku bener-bener nol pengalaman. Gimana ya, pengalaman lomba itu nggak ada. SMP nggak pernah ikut lomba-lomba KIR gini. Tapi baru SMA, itu aku orangnya kayak nyoba-nyoba aja ya. Jadi emang harus banyak inisiatif dan harus berani juga untuk ikut lomba-lomba, dengan cara ya berani nyoba. Kalau nggak nyoba ya gimana caranya kalian bakal dapat pengalaman. Semuanya itu pasti bisa kalian pelajari. Nanti juga kalau makin keseringan ikut lomba itu pasti makin lebih terbiasa lah istilahnya. Dengan kalian ikut lomba tuh kalian bisa ngelatih, nggak cuma
karya ilmiah kalian, nggak cuma ngelatih keilmiahan kalian, tapi juga berbicara kayak ngomong di depan umum, itu kan penting banget. Kayak aku sekarang ngomong di depan kayak meet gini, di Zoom gini, pas lomba tuh pasti bakal dilatih banget mental kalian untuk ikut itu. Jadi tolong banget untuk ikut lomba ya. Nah, melanjutkan ke materinya. Jadi apa aja sih yang diperlukan untuk apa yang perlu dipertimbangkan untuk sebelum mengikuti lomba, sebelum partisipasi lomba. Jadi yang pertama itu ada penyelenggara. Nah, penyelenggara itu penting ya, karena kalian tuh harus tahu kayak istilahnya akreditasi atau tanda kutip kegengsian penyelenggaranya. Jadi penyelenggara itu ada 3 tipe. Pertama tuh pemerintah, itu dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia kalau nggak salah kepanjangannya, terus ada Kemdikbud seperti dari Puspresnas. Puspresnas kan yang ngadain KSN ya, yang itu biasanya juga ngadain kopsi. Terus ada juga Kemenku, kementerian lain juga pernah, apa sih namanya, kementerian lain juga pernah istilahnya, apa ini Kak? Tidak berjalan PowerPoint-nya? Apa udah semuanya berjalan ya? Sudah. Kok yang lain gimana? Sudah ya. Tadi sebelumnya udah ya? masih di awal ya. Oh ya di awal, oke nggak apa-apa. Jadi itu dari pemerintah, lombanya ada Elkin, Nia, Kopsi, dan juga lomba-lomba lain mungkin dari Kemenku dan kementerian lain lah istilahnya. Terus kedua tuh ada institusi atau SMA atau universitas. Jadi tuh lomba yang istilahnya private gitu ya. Dari UI, UGM, UNUD, dan nanti ada sosialisasi yang dari UB, dari SMA juga banyak banget. Sebenarnya banyak banget SMA di Jawa yang ngadain lomba karya ilmiah atau esai untuk tingkat SMA. Kalau kita kan dari Semansa Singaraja kan ngadain lomba karya tulis untuk SMP nih. Di luar sana tuh sebenarnya banyak yang ngadain untuk setara SMA. Jadi contohnya itu ada Intel. Intel tuh lomba yang aku pernah ikutin dan kita setiap tahun tuh menang. Jadi tolong ikut ya. Intel tuh Fakultas Teknik Industri Brawijaya. Ada Deskom itu tuh dari Unair dan lain-lain. Aku nggak hafal semua. Dan ketiga tuh ada lembaga sains. Nah, lembaga sains ini yang agak gimana gitu ya. Soalnya lembaga sains ini biasanya kayak CYS, CS. Di lembaga sains ini biasanya lomba itu linknya ke internasional. Itu pasti kayak CYS, Innova, ISA, itu kalian pasti lombanya bakal, mungkin ada seleksi itu dulu. Tunggu dulu ya. Mungkin ada seleksi, wait. Bisa ditunggu sebentar ya. Maaf ya tadi agak ribut soalnya adikku. Lanjut, masih kelihatan kan PowerPoint-nya ya? Presentasinya, bukan PowerPoint sih. Masih kelihatan? Masih, Hep. Masih, Kak. Masih, Kak. Oke. Jadi ngelanjutin, kalau lembaga sains itu kayak Innova tuh kayak salah satu lembaga sains yang sering ngadain, ada yang masuk lagi, sering ngadain lomba-lomba untuk, kakak-kakak UB udah datang, sering ngadain istilahnya lomba untuk internasional gitu. Jadi itulah jeleknya di kayak lembaga sains tuh kadang dia mahal, tapi sertifikatnya bobotnya itu gede ya. Terus selanjutnya itu ada pengalaman dan bobot sertifikatnya, maksudnya yang kayak tadi kalau aku kasih tahu lembaga sains kayak CYS, Innova dan lain-lain itu mereka benar-benar istilahnya bobot sertifikat tinggi ya, karena lombanya banyak yang standar internasional. Jadi kalian juga harus nanya gini, apabila lolos ke babak selanjutnya itu tanyain ke panitia dapat sertifikat finalis atau semifinalis apa enggak, karena pernah pengalaman nih, ada kakak kelas di sini yang tahun lalu ikut lomba ke
salah satu universitas di mana mereka udah datang nih jauh-jauh dari misalnya dari Bali kan ke tempatnya itu. Terus ternyata nggak dapet sertifikat semifinalis kan, jadi kayak jelek banget kan rasanya. Kalian udah kayak lolos gitu tapi nggak dapet sertifikatnya. Jadi itu juga perlu diperhatikan ya untuk nyari lomba. Terus selanjutnya adalah peluang menang, karena nih aku kasih tahu rahasia, ada beberapa lomba yang kurang adil. Nah, nanti kita bisa didiskusikan lebih private lagi ya, tapi emang peluang menang itu juga penting banget. Kalau misalnya kalian nyari lomba yang nasional nih, misalnya kayak apa ya, Elkir, kan gitu lombanya pasti banyak yang ikut nih, karena gengsinya tinggi. Kalau ikut lomba-lomba gitu, kalian harus benar-benar yakin sama ide kalian, karena peluang menangnya itu kecil. Tapi kalau misalnya udah confident gitu, nggak apa-apa sih, ikut-ikut aja. Tapi yang peluang menang juga perlu diperhatiin banget ya. Dan selanjutnya, tentunya ada biaya pendaftaran dan biaya lain yang menyertainya. Ada beberapa lomba yang kayak ngumpul abstrak gratis, tapi nanti pas misalnya udah lolos nih, kalau kan pertama ngumpul abstrak dulu, kalau udah lolos ngumpul full paper. Kalau full paper biasanya bayar. Itu wajar sih, itu nggak apa-apa ya, itu wajar banget. Dan ada lomba yang perlu keluar daerah, ada yang lomba internasional juga kan, kayak tahun lalu, bukan tahun lalu, 2 tahun lalu kakak kelasnya sempat lomba internasional, dan walau sempat dibantu sama sekolah, akhirnya juga ada yang keluar biaya sendiri, jadi itu juga harus dipikirin juga gitu loh biayanya. Dan nggak hanya biaya lombanya, tapi biaya misalnya untuk kalian buat alatnya, misalnya kalian buat alat nih, kan pasti itu mengeluarkan biaya juga. Terus misalnya perlu pelatih atau perlu apa gitu, yang harus untuk mengembangkan ide kalian itu juga perlu keluar biaya. Tentunya sekali lagi kita pasti dari pihak sekolah dan pihak KIR bakal berusaha membantu, tapi pikirin juga sama orang tua kalian karena bakal ada biaya lain yang pasti menyertai. Apakah ada lomba yang kayak istilahnya gratis dan minim biaya? Itu ada banyak, khususnya yang esai ya. Kalau yang esai itu kan kadang nggak harus membuat sebuah alat atau sebuah inovasi baru, kadang berupa gagasan juga nggak apa-apa. Itu mungkin yang bakal minim biaya. Tapi nggak apa-apa sih, nanti kalau misalnya kok hadiah, kalau misalnya kalian udah bagus banget itunya, udah bagus banget istilahnya idenya, pasti gak apa-apa, confident aja dan bakal dibantu dari pihak sekolah. Dan yang terakhir itu pastinya tentang hadiah. Nah, kalau hadiah itu harusnya jadi gimana ya? Harusnya jadi istilahnya hal terakhir yang kalian pikirin. Tapi emang gimana ya istilahnya, kalian juga harus mikirin sih kalau misalnya ada lomba dan bayarnya itu mahal banget, tapi hadiahnya nggak sepadan. Misalnya sertifikatnya nggak terlalu berbobot atau nggak dapat uang lagi, nggak dapat uang balik kalau misalnya menang, kan ya istilahnya kurang oke aja sih ikut lombanya. Tapi hadiah itu selalunya kayak jadi the last thing in your mind. Jadi kayak harus hal terakhir yang kalian pikirin selama ikut lomba. Paling penting itu tentang bobot sertifikat sama penyelenggara sih, itu yang paling penting dari ikut lomba. Jadi sekian dari presentasi mencari lomba one-on-one. Karena kakak kelasnya Ubi udah datang, apakah ada pertanyaan? Biar kita bisa cepetin dikit. Tidak, Kak. Tidak, Kak. Yo, ada pertanyaan apa enggak? Tidak, Kak. Baik, tidak, Kak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih ya. Sekarang bisa kita lanjutkan ke sosialisasinya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya Kak Happy atas materinya. Nah, selanjutnya kami akan melanjutkan acara kesosialisasi Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Prisma dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Untuk kakak-kakak, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Apakah sebelumnya suara saya terdengar ya, Dek? Sudah, Kak.
Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, terima kasih sebelumnya untuk adik-adik yang memberikan waktu dan kesempatannya dalam penjelasan terkait Prisma 9 ini. Selamat siang semuanya dari teman-teman SMAN 1 Singaraja ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan Pekan Riset Ilmiah Mahasiswa atau Prisma 9. Nah, untuk Prisma 9 sendiri merupakan salah satu lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional yang diperuntukkan untuk siswa SMA sederajat dan juga mahasiswa D3 ataupun S1 sederajat di Indonesia. Nah, pelaksanaannya diselenggarakan oleh LKM Prisma Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Di sini kami terdapat beberapa tema. Yang pertama itu tema kegiatan, yaitu Agri-Power, Anugerah Inspirasi Muda Berwawasan Visioner. Sedangkan untuk tema LKTI-nya sendiri yaitu aktualisasi peran generasi milenial untuk mengoptimalkan sumber daya lokal yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di situ ada poster LKTI Prisma 9 yang bisa dicek ulang di Instagram Prisma 9. Kemudian selanjutnya terdapat beberapa subtema, lebih tepatnya ada 4 subtema. Yang pertama ada subtema agrokompleks, sosial ekonomi, teknologi tepat guna, dan juga lingkungan. Nah, adanya subtema di sini untuk mempermudahkan teman-teman dalam penyusunan karya agar menjadi lebih fokus pada topik yang diinginkan. Kemudian untuk timeline-nya sendiri, sekarang berada pada tahap pengumpulan full paper gelombang kedua yang telah dibuka pada tanggal 24 Juli sampai 7 Agustus 2021 dan nanti dilanjutkan dengan pengumpulan full paper gelombang ketiga pada 8 Agustus sampai 22 Agustus 2021. Nah, dari full paper yang dikumpulkan akan diambil beberapa finalis dan diumumkan pada tanggal 11 September 2021. Nah, setiap finalis nanti diharuskan untuk mengumpulkan video presentasi dan juga poster finalis pada tanggal 11 September sampai tanggal 18 September 2021. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi karya dan diakhiri pada kegiatan seminar webinar nasional serta awarding Prisma 9 pada tanggal 26 September. Untuk reward-nya sendiri, di sini kami menawarkan 5 reward, yaitu juara pertama, juara kedua, juara ketiga, best presentation, dan juga best poster. Jadi nanti kalau semisal ada teman-teman ataupun adik-adik yang merasa full papernya kurang optimal, nah teman-teman bisa memperbaiki di bagian presentasi ataupun desain poster untuk meraih best presentation ataupun best poster. Jadi masih ada kesempatan. Kemudian next. Untuk selanjutnya, untuk biaya registrasinya sendiri, untuk gelombang 1 yang telah kami laksanakan itu sebesar 80.000, gelombang 2 itu ada 100.000, dan gelombang ketiga ini ada 115.000. Nah, nanti teman-teman ketika sudah melakukan registrasi, jangan lupa untuk melakukan konfirmasi ke nomor yang sudah tertera di layar PowerPoint. Kemudian selanjutnya, untuk testimoninya sendiri, di sini ada beberapa testimoni. Yang ini dari SMK SM1 Yogyakarta, kemudian selanjutnya ada SMA Brawijaya Smart School Malang, kemudian ada Politeknik Negeri Malang. Nah, selanjutnya juga ada juara harapan 1 siswa. Untuk tahun sebelumnya ada juara harapan 1 siswa, tapi sekarang diganti dengan best presentation dan juga best poster. Nah, untuk yang tahun sebelumnya itu dimenangkan oleh Muhammad Muhfarul Haki dari SMAN 1 Taman.
Kemudian untuk juara harapan 2 siswa itu dimenangkan oleh SMA Negeri 5 Denpasar. Nah, ini untuk juara LKTI Prisma 8 dari mahasiswa. Itu di tahun sebelumnya dimenangkan oleh Universitas Udayana dengan nama ketua tim Iputu Yudi Artawijaya. Kemudian untuk Best Inovator Teknologi Mahasiswa dimenangkan oleh Arinda Emilia Putri dari Universitas Brawijaya. Oke, untuk selanjutnya itu ada Best Presentation untuk mahasiswa, itu dari Politeknik Negeri Jember. Untuk informasi lebih lanjut, nanti teman-teman bisa langsung baca di buku panduan masing-masing, di mana buku panduannya bisa diakses melalui tautan yang sudah ada di layar teman-teman ya. Nah, berikut untuk dokumentasinya. Di tahun sebelumnya, pelaksanaan Prisma 8 ini memang dilaksanakan secara offline. Jadi, rangkaiannya ada seminar, kemudian awarding, dan ada naik city tour. Tapi karena sekarang pelaksanaannya secara online, kemungkinan yang dapat dilaksanakan berupa seminar dan juga awarding. Nah, berikut merupakan beberapa lini masa dari kami. Jadi teman-teman kalau semisal ingin tahu lebih dalam nih terkait Prisma 9 ataupun terkait Prisma itu sendiri apa, bisa langsung cek di beberapa media sosial yang sudah kami tampilkan. Kemudian untuk informasi lebih lanjut, misal teman-teman bingung nih, LKTI ini masuknya ke bagian mana, Kak? Nah, itu bisa langsung menghubungi kontak person yang sudah ada. Nah, di sini terdapat beberapa penawaran terkait registrasi. Nah, untuk gelombang 2 itu biaya registrasinya kan 105.000 per tim. Nah, kalau semisal nanti teman-teman bisa mengajak temannya, promo ini tuh berlaku hanya untuk 3 tim yang mendaftar secara bersamaan. Yang terhitung setiap tim itu nanti jatuhnya dari 105.000, bayarnya sekarang jadi 95.000. Dengan catatan 3 tim yang terdaftar secara bersamaan. Nah, ketiga tim ini bisa berasal dari instansi yang berbeda. Jadi kalau semisal teman-teman dari SMAN 1 Singaraja mau ngajak SMAN sebelah nih, misal buat joinan, siapa tahu bisa dapat 3 tim. Nah, itu boleh banget. Nah, kemudian untuk totalnya sendiri berarti untuk siswa di gelombang 2, teman-teman 3 tim ini hanya membayar 285.000. Untuk gelombang 3-nya nanti, teman-teman hanya membayar 315.000. Nah, setelah melakukan pembayaran, ketiga tim jangan lupa untuk mengumpulkan full paper pada gelombang sesuai dengan gelombang yang diikuti. Next. Oke, berikut merupakan jargon dari Prisma 9 ya. Jadi Prisma 9, satu visi, satu aksi, Prisma 9 nyata. Oke, mungkin itu aja terkait penjelasan ataupun penyampaian apa itu LKTIN Prisma 9 yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Halo Kak, kalau mau izin bertanya boleh? Iya, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ya teman-teman. Ini mungkin Kakak apa bisa jelasin ya tentang subtemanya tadi, karena tadi saya lihat ada kayak agrokompleks, itu gimana sih subtemanya Kak? Udah bisa jelasin?
Oke, baik. Berarti berkaitan dengan subtemanya ya, teman-teman. Oke, kalau gitu. Di LKTI Prisma 9 ini, subtema yang kami angkat itu ada 4 ya, teman-teman. Yang pertama itu agrokompleks, kemudian juga ada teknologi tepat guna, lingkungan, dan sosial ekonomi. Teman-teman juga bisa lihat lebih jelasnya di buku panduannya ya, teman-teman. Linknya mungkin bisa nanti diberikan oleh panitia di kolom chat, atau teman-teman bisa nih kunjungi Instagramnya Prisma 9. Nah, di bio-nya itu nanti ada linknya untuk menuju panduan pendaftaran ya, teman-teman. Oke, jadi subtema agrokompleks ini terdiri dari beberapa poin ya, teman-teman, yang sudah dijelaskan di buku panduan. Itu bisa mengenai strategi untuk meningkatkan sistem produksi pangan. Jadi agrokompleks itu tidak hanya pertanian, bisa peternakan hingga perikanan kalau agrokompleks. Kemudian agrokompleks juga mencakup optimalisasi sumber daya laut, seperti yang aku bilang tadi, itu bisa mengarah ke perikanan. Kemudian juga bisa teman-teman mengangkat mengenai rekayasa teknologi pada ternak atau pada tanaman. Kemudian juga ada optimalisasi teknologi pertanian, upaya perlindungan dan pemulihan ekosistem pertanian juga bisa teman-teman angkat pada subtema ini sampai ke optimalisasi potensi sumber daya lokal. Seperti itu. Sedangkan, sebentar ini, itu linknya ya, teman-teman, yang sudah di-share kakak panitia di kolom chat. Aku lanjut ya, teman-teman. Tadi berkaitan dengan subtema dari agrokompleks, yang kemudian adalah subtema sosial ekonomi. Teman-teman bisa lebih jelasnya bisa lihat di buku panduan. Aku hanya menjelaskan sedikit poin-poinnya aja, teman-teman. Kalau sosial ekonomi itu teman-teman bisa menjelaskan atau membuat karya tulis mengenai strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, kemudian juga pemberdayaan masyarakat melalui industri kreatif, inovasi dalam optimalisasi pengelolaan sumber daya yang tujuannya untuk kesejahteraan ekonomi. Kemudian juga teman-teman bisa strategi pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya lokal yang tujuannya tuh ke ekonomi gitu, teman-teman. Hingga pembangunan dan pengembangan ekonomi dengan e-commerce. Kemudian teknologi tepat guna itu biasanya berupa alat gitu ya, teman-teman. Dan teman-teman mungkin nanti untuk memperkuat KTI-nya bisa bentuknya prototype kalau di teknologi tepat guna itu. Jadi bagaimana nih peran teman-teman sebagai generasi milenial untuk menerapkan ilmu sains dan menciptakan teknologi modern. Kalau di subtema yang teknologi tepat guna ya, teman-teman. Kemudian kalau yang lingkungan itu bagaimana teman-teman bisa berinovasi, tapi inovasinya itu berbasis sumber daya lokal yang ramah lingkungan serta mendukung ekosistem yang berkelanjutan. Kemudian juga teman-teman di subtema lingkungan bisa membuat KTI yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan teknologi dengan memanfaatkan energi baru terbarukan. Teman-teman bisa search mungkin ya mengenai energi baru terbarukan, itu juga kayaknya cukup lagi booming gitu ya, teman-teman. Banyak inovasi berkaitan dengan energi baru terbarukan. Kemudian terkait lingkungan itu juga teman-teman bisa membuat strategi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta aplikatif gitu. Ada yang kurang jelas? Ada yang ingin tanyakan lagi? Dari saya udah Kak, udah jelas banget. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih kakak-kakak UB untuk sosialisasinya. Mungkin dari adik-adik ada pertanyaan lagi? Ada nggak? Ayo yang ada pertanyaan. Siapa tahu tertarik dengan lombanya ini untuk adik-adik. Mungkin biar
sambil nunggu pertanyaan gitu ya Kak, aku ngobrol dulu dah nih sama Kak Putu atau Kak Nimade ya. Ini teman-teman yang hadir tuh kelas berapa ya Kak? Dari semua angkatan ada Kak. Oh, Ada jadi- kelas 10, 11, dan 12. Tapi Kalau- kebanyakan kelas 10. Kalau Kak Putu sendiri? Saya kelas 12. Udah fokus sekolah aja atau masih mau ikut kompetisi nih Kak? Mungkin lagi kayak 1-2 aja, terus bakal udah lepas kompetisi istilahnya kan kelas 12. Kak Putu pernah kompetisi di mana aja nih kalau boleh tahu? Saya justru pernah menang di UB dari Fakultas Pertanian juga sama Widya. Widya nih yang Nimade ya Kak ya. Oh, Widya. berarti udah berpengalaman banget dong nih. Iya, pernah sih Kak. Yang di UB, yang di FPUB itu apa? Prisma juga? Bukan, itu apa namanya Wid ya? FPC ISS ya namanya. Oh, Ya, FPC. ISS. Ya. Ya. Oke. Dari sekolah kita juga kalau untuk UB kita sering ikut dari FTI, itu Intel. ISS yang tahun berapa? 2020 atau 2020? Iya, 2020. Ya, 2020. 2020 harusnya ketemu aku juga loh. Kita kayak aku nggak inget nih sama teman-teman, aduh parah banget ya. Oke, mungkin Kak Putu nih sama Kak Widya bisa diarahin lagi teman-teman adik-adiknya buat bertanya biar lebih jelas mengenai lombanya. Oh iya Kak, ya. Aku mau infoin ini ya Kak, karena kan tadi promonya gelombang 2 ya Kak, sampai tanggal 7 kan hari ini, udah mepet banget. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, karena masih di gelombang 3. Terus kalau di gelombang 3 ada promo nggak Kak? Ya pantengin aja IG-nya ya. Di-follow dulu IG Prismanya, nanti ada info-info terbarunya gitu. Jangan khawatir karena yang gelombang 3 itu sampai tanggal 22 Agustus ya teman-teman. Gimana dari adik-adik, apakah ada yang ingin ditanyakan ke kakak-kakak panitianya? Mungkin kalau misalkan nanti biar ada yang kurang jelas mungkin mengenai tadi saat presentasinya mungkin bisa ditanyakan. Dari Kak Putu deh nih, ada yang mau ditanya lagi nggak Kak? Atau Kak Widya? Nggak Kak, dari saya udah cukup. Nanti juga kan Kakak udah kasih kontak person ya, mungkin kalau nanti adik-adiknya ada yang masih ragu bisa nge-kontak person ya. Oke. Baik, kalau mungkin dari adik-adik dan teman-teman kalau tidak ada pertanyaan, saya mengucapkan banyak terima kasih mewakilkan dari teman-teman kepada kakak-kakak panitia UB. Tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin kakak-kakak udah bisa live dari meetingnya. Terima kasih banyak ya, Kak. Oke, terima kasih semua. Semangat. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Ditunggu ya di Prisma 9, harus ikut pokoknya nih. Satu tim lah seenggaknya, kalau enggak Putu sama Widya nih harus nih ya. Oke Kak. Oke, Kak. Ditunggu loh ya, bener ya. Ya. IG Prismanya udah tahu kan ya? IG Prisma 9-nya. Belum sempat lihat tadi, tapi nggak apa-apa sih Kak. Kan gampang Ini juga. Nggak ada kayak di PowerPoint ya. Di follow aja, nanti ada, aku bocorin dikit ya, ada promo kok di gelombang 3. Oke. Oke Kak. Jadi harus ikut ya. Oke, terima kasih. Ya, Semangat sama-sama, ya. Kak. Ya.
Ini kakak-kakaknya udah live semua belum? Itu belum semua live ya. Tapi oke, untuk sekarang mungkin karena masih ada waktu, aku mau itu juga untuk jadwal ekstra dan juga jadwal penyambut, misalnya terhitung penyambutan sih. Jadi kan rencananya penyambutan anggota tuh dilaksanakan 3 hari, itu sama pelantikan. Tapi karena Pak Yudi lagi sakit, kita kan nggak bisa ngadain pelantikan nih. Jadi mungkin pelantikannya diundur dulu, tapi kalian mungkin kelas 10 dan kelas 11 ya, karena kelas 11 kan belum dilantik juga. Udah secara resmi, anggap aja udah jadi anggota. Nah, apa sih namanya, untuk pemberian materi selanjutnya. Ini aku pertamanya maunya besok, tapi aku dengar banyak yang odalan ya, lagi rainan besok. Kalau misalnya kalian besok apa banyak yang bisa, atau mungkin mau pemberian materinya diundur lagi? Karena masih ada materi lagi 2 sih, terus mungkin stop. Habis pemberian materi terakhir itu mungkin nggak ada lagi pemberian materi, nanti ekstranya berjalan secara misalnya istilahnya cuma ngembangin ide-ide lomba aja sih. Jadi aku buka ruang diskusi aja istilahnya untuk adik-adik kelas khususnya. Kalau dari kalian bagaimana? Ayo, Di, mungkin bisa dikeluarkan pendapatnya, nggak apa-apa kok. Kalau besok gimana? Kalau besok apa bisa apa enggak? Atau kalau nggak mau besok bisa. Jadi Kak, saya Kak. Ya. Untuk besok karena sembahyangnya pagi, jadi mungkin sedikit nggak bisa mengikuti gini dulu Kak. Iya ya, banyak sih yang sembahyang. Kalau yang lain gimana? Kalau yang lain gimana? Mungkin ada yang lainan gitu. Ada yang malam sembahyangnya, ada yang pagi, ada yang seharian sembahyang. Kalau aku sih enggak ya. Soalnya aku juga ada sih besok. Yuk yang lain. Siapa nih? Pramana di Kepala Sandi. Ada pendapat? Saya sih sembahyangnya sore Kak. Sore ya. Bukan kan banyak yang kayak beda-beda gitu jadwal sembahyangnya. Oh, ini kita meet-nya sampai 11.30 aja kita akhiri. Makanya biar 11.30 udah ada kesimpulan. Gini aja, kalau misalnya mau besok pemberian materi, setuju atau enggak? Kalau setuju angkat tangan. Resen. Online. Resen online. Oh, nggak ada yang resign dong? Oh, nggak ada yang resen. Oh, berarti besok ditiadakan ya berarti? Berarti besok ini tidak. Kok di mute talk? Kepencet. Wah, sengaja. Sorry Widya. Oke, nggak apa-apa. Berarti besok ditiadakan ya? Oke, gimana semuanya? Gimana semuanya setuju? Siapa nih Maya? Siapa nih? Setuju. Dayu KD, Gebi, Kauri, Pratnya. Pratnya setuju nggak? Pratnya setuju apa? Setuju. Pratnya setuju apa nih? Pratnya setuju apa? Oh, Pratnya aja setuju? Oh, yang lain? Setuju aja, Kak. Oh, Gaby setuju aja katanya, Kak. Tapi kayaknya banyak nggak setuju deh. Ya. Ya udah deh. Aku ambil kesimpulan aja ya. Oke. Mungkin masih banyak yang malu-malu, nggak apa-apa sih, wajar aja. Wajar aja online. Banyak ya. Online. Banyak yang malu. Aku ambil kesimpulan mungkin besok banyak yang sembahyang rainan dan sembahyangnya bervariasi. Jadi besok pemberian materi ditiadakan. Jadi aku masih tahu aja rencana pemberian materi lagi itu lagi 2, mungkin minggu depan. Kalau minggu depan kalian mau hari apa? Nah, yo. Minggu. Sabtu lagi Kak. Sabtu Minggu. Sabtu. Banyakan Sabtu. Sabtu Minggu. Banyakan Sabtu sih. Yang Sabtu ya? Dadah Kak. Ya, Sabtu aja Kak. Oke, Sabtu. Oke deh, kalau gitu
hari Sabtu ya itunya untuk pemberian materi selanjutnya. Dan sedikit kayak kok ini sih bukan ini linknya, sedikit pemberitahuan juga, kalian ide-idenya itu nanti bakal, kan aku bilang nih banyak lomba nih, kalau ide-ide yang istilahnya udah bagus untuk kita itu bakal dilombain. Jadi kalian bisa cari ide-ide lain, nanti pokoknya pasti bakal ada lah dibantu sama kakak kelasnya, tenang aja. Jangan lupa untuk voting kaskirnya. Mana tadi linknya ya? Ini dia. Tolong habis meetnya ini kalian vote di linknya itu untuk kaskirnya. Itu aja sih. Jangan lupa ngisi absen ya teman-teman. Absennya sudah di grup KIR sama di grup kelas 10-nya udah. Oke? Kak, Kenapa? Gini Kak, Bunga masih gini dia, masih sembahyang, jadi katanya sinyalnya masih jelek di sana. Oh iya. Iya nggak apa-apa. Jadi dia harus GB. Ya tadi Bunga juga udah kasih tahu. Okay. Nanti kalian vote uang kaskirnya ya di linknya itu. Votingnya ditutup mungkin lagi 2 hari gitu. Oke? Semuanya sudah fix? Siap? Good. Ekstra bakal diadain minggu depan, hari Sabtu. Udah ya semuanya ya? Oke, sudah. Akhir dengan doa. Oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, kan kita dimulai dengan doa, mari kita akhiri juga dengan doa. Baik, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dapat dimulai. Berdoa sudah dapat diakhiri. Terima kasih banyak ya yang sudah mau hadir di kegiatan penyambutan anggota baru di hari kedua. Terima kasih banyak.